Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah intahayna min al-imtihan asy-syahri, al-ikhtibar asy-syahri. وقد عرضت نتائجكن في الجروب وأصلحت بعض النقط ya. وأرجو منكن يا بنات أن تسمعنا وتهتمنا بالدروس كلها. ولا أنسى أذكركن بأن ترسلن الغياب لي عبر جروب الواتساب. ترسلن الغياب عبر جروب الواتساب. بارك الله فيكن جميعا. نستمر درسنا اليوم في الباب الثاني، أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقصه. Ya, beberapa aqwal jamak min qaul, perkataan-perkataan, wa af'al jamak min fi'lun, perbuatan-perbuatan yang menghapuskan tauhid ya, atau mengurangi tauhid. Wa qad akhadna al-faslul awwal ya, kita semalam sudah bahas yang pertama, bab yang pertama, perkataan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid seseorang, menghapuskan tauhid seseorang atau mengurangi tauhid seseorang. Yang pertama ada iddia' ilmul ghaib ya, iddia' ilmul ghaib fi qira'atil kafi wal finjani wat tanjim ya, mengakui orang yang mengetahui hal-hal yang gaib dengan cara membaca telapak tangan orang. Kalau garisnya seperti ini berarti seperti itu ya. Wal finjan wat tanjim, ramalan-ramalan bintang ya. Kita sudah masuk yang pertama dan insyaallah akan kita bahas sampai habis. Kemarin belum habis ya. Wasalna ila hina ya. Ya, kita semalam sampaikan bahwasannya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya al-kuhan kan yakun li ahadihimul qarin minasyayatin, para dukun itu mereka mempunyai setan ya, korin dari bangsa setan yang mengabarkan kepada dukun-dukun tentang sesuatu atau tentang hal-hal yang gaib. Dari mana mereka tahu hal-hal yang gaib? Mereka mencuri pendengaran dari langit ya. Wa kanu yakhtalituna sidqa bil kadzib ya, yang mereka dengar, mereka curi pendengaran dari langit satu, kemudian pendengaran itu yang mereka dengar betul, akan tetapi mereka campuri dengan kedustaan yang banyak. Ila angqala wa man haula wa min haula man ya'tihi syaitan bi at'imah. Taib. Nah, ada juga ya orang-orang kuhan, dukun-dukun itu mensyaratkan kepada orang yang datang kepadanya, misalnya taruh makanan sesajen di bawah pohon ini ya kan, atau buah-buahan, manisan dan lain sebagainya. Oke. Wa minhum man yathiru bihil jin ila Makkah. Ada juga yang dibawa oleh jin ya, perasaan dia dibawa oleh jin terbang kemana, ke Makkah, Baitul Maqdis. Fahada min a'mali syayatin ya, ini semua adalah kerjaan setan ya. Waqad yakunu ikhbaruhum an dzalika an tariqit tanjim. Baik, ada juga yang mengabarkan kepada orang-orang tentang hal gaib, besok kamu akan seperti ini, besok kamu akan jadi kaya misalnya. Nah, dengan cara apa? Tanjim, ramalan bintang ya. Fa na'rifu bi anna ramalan bintang juga termasuk hal-hal ya yang menghilangkan tauhid seseorang ya.
wa huwal istidlal bil ahwalil falakiyah, ya, dengan cara bagaimana misalnya kalau lahir di bulan sekian bintangnya ini, nah maka akan begini. Fahada tanjim, ya, كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. طيب, seperti itu. Ini yang pertama, ya, hal-hal yang menafikan tauhid atau menghilangkan tauhid pada diri seseorang atau yang mengurangi tauhid. Ya, yang pertama adalah iddi'a'u ilmil ghaib fi qira'atil kaffi wal finjani wa ghairihima. Wa banati insyaallah fi ba'da al-usbu'ain insyaallah sanuqim bil imtihan wa ukhbirukunna bi anna al-imtihan bi anna al-ikhtibar satakun al-as'ilah في الاختبار باللغة العربية وتجيبنا أيضا بالعربية كذلك. إذن yang mana yang belum kalian fahami, tafadhalna salini abra WhatsApp, ubayin insyaallah bayanan syafian biiznillah. Ba'daha, yang kedua yang termasuk dari aqwal wa af'al tunafit tauhid au tunqisuhu, yang kedua ada as-sihru wal kuhanah wal arrafah. As-sihru perbuatan sihir, ya, sihir, wal kuhanah perdukunan, wal arrafah ramalan. Baik. Yang pertama tadi orang yang mengaku dia mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Yang kedua perbuatan sihir, perdukunan dan ramalan-ramalan. Nah, kullu hadhil umur a'malun syaitaniyatun muharramatun. Jadi, apa hukum sihir? Apa hukum perdukunan dan ramalan? Muharramah, hukumnya haram, ya. Wa kullu hadhihi as-sihru wal kuhanah wal arrafah min a'malis syaitaniyah, ya, perbuatan setan. Takhullu bil aqidah aw tunaqiduha li'annaha la tahsul illa bi umurin syirkiyah, ya, menyimpang, ya, dari akidah dan menafikan atau membatalkan akidah seseorang, keislaman seseorang. Kenapa? Karena perbuatan praktek sihir, kemudian perdukunan dan ramalan itu tidak terjadi kecuali ada unsur syiriknya. Oke? Ada unsur syiriknya, maka dia menghapuskan tauhid seseorang atau membatalkan keislaman seseorang. Yang pertama akan kita bahas sihir. Apa itu sihir? Nah, as-sihru ibaratun amma khufiya wa lutifa sababi. Sihir adalah sesuatu yang tidak tampak, ya, sesuatu yang halus yang tidak tampak. Khufiya wa lutifa, lutf sababihi, sesuatu yang halus dan tidak tampak, itu sihir. Summiya sihran, dikasih nama sihir, diberi nama sihir. Kenapa? Li'annahu yahsul bi umurin khafiyah, karena sihir, praktek sihir itu khafi, ya, tersembunyi. La tudriku bil absar, tidak ada orang yang bisa melihat dengan mata kosong, ya, nggak bisa orang lihat begitu saja. Ya, maka kita bilang tadi bahwasannya sihir adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak, ya. Wahwa azaim. Nah, biasanya sihir atau praktek sihir ini ada azaimnya, azimah. Azaim itu seperti alat-alat untuk jimat-jimat atau ruqa. Ruqa itu kayak saya lupa bahasa Indonesianya. Ruqa kayak bacaan-bacaan yang dibacakan, ya.
apa sih namanya, bukan ruqyah ya, dia bacaan-bacaan yang dibacakan oleh tukang sihir misalnya, mantra-mantra, seperti itu, mantra-mantra, wa kalamun yatakallam bihi wa adwiyatun wa tadkhinat, ya berupa perkataan-perkataan seperti mantra-mantra tadi yang disebutkan, atau ada obat-obat tertentu ya untuk menyihir seseorang, ya, walahu haqiqah, dan sihir ini dia punya buhul ya, haqiqah, dia punya buhul, ada buhulnya. Wa minhu ma yu'athir fil qulub wal abdan. Nah, ada juga yang sihir yang yu'athir fil qulub wal abdan, ya, mempengaruhi qulub, anggota badan manusia, hatinya, sehingga orang yang disihir sakit, ya, kemudian sakitnya tidak terdeteksi. Wa yaqtul, bisa juga membunuh, ya, sihir yang membunuh bisa. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, memisahkan antara suami dan istri. Wa ta'thir biiznillah. Nah, ini semua terjadi juga karena iznillah al-kauni al-qadari. Dan amalun syaitani, ya, ini semua perbuatan setan, ya, sihir itu perbuatan setan. Nah, jadi kalian jangan percaya ya, atau malah menonton, ya kan. Kalau sekarang kan banyak tuh film-film yang berkaitan dengan as-saharah, ya kan. Padahal ini semua adalah amalun syaitaniyah, ya, perbuatan setan. Baik. Wala yajuzu an na'malaha wala nusyahid. Baik. Barakallahu fikum. Wa kathirun minhu la yatawassal ilaihi illa bisyirki wat taqarrub ila al-arwahil khabithah. Baik. Nah, kenapa salah satunya kenapa sihir diharamkan? Kenapa? Karena banyak ya praktek sihir tidak akan terjadi dan tidak akan lancar praktek sihirnya kecuali illa bisyirki, kecuali dengan perbuatan syirik, ya, kecuali dengan mensekutukan Allah. Pastinya dia minta dengan setan, ya, yang hal-hal yang tidak mungkin kecuali Allah yang melakukannya. Malah orang yang punya praktek sihir atau penyihir, mereka memintanya kepada setan. Fahada minasyirk, ya kan, wat taqarrub ilal arwahil khabithah, kemudian mendekatkan diri beribadah kepada siapa? Para penyihir itu kepada setan, al arwah al khabithah. Fahada minasyirk, ya kan, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Bima tuhibbu wa tawassul ila istikhdamiha bil isyraki billah. Walihadza qaranahu syari' bisyirki, maka ya syariat mengatakan bahwasannya sihir itu ya sama dengan berbuat syirik. Dalilnya mana? Haitsu yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalilnya perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, madza? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang keji, yang membinasakan. Qalu, ya, para sahabat bertanya, wa ma hiya? Apakah 7 perkara ini ya Rasulullah? Qal al-isyraku billah was-sihr. Di antaranya, satu di antara 7 hal yang keji yang membinasakan seseorang adalah al-isyraku billah was-sihr, ya. Menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan rububiyah, dan praktek sihir, ya, dan melakukan sihir. Baik. Wal hadits fa huwa dakhilun fi syirki min nahiyatain. Baik. Kita sebutkan dari sisi mana syirik itu sama dengan sihir, atau sihir itu derajatnya sama dengan berbuat syirik. Dari mana? Oke, dari mana kita lihat? An-nahiyatul ula, ya. Yang pertama, alasan pertama,
ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluq bihim wa taqarrub ilaihim bima yuhibbunahu liyaqumu bi khidmatis sahir. Sisi yang pertama, kenapa kita bilang sihir itu sama, setara dengan berbuat syirik. Nah, kenapa? Karena biasanya para penyihir itu menggunakan atau punya perantara mereka adalah setan-setan, ya, setan, asyayatin, ya, wa ta'alluq bihim, kemudian mereka ta'alluq bihim, ya. Ta'alluq itu seperti bergantung kepada setan-setan itu. Taib, wa taqarrub ilaihim, mendekatkan diri, beribadah, ya, menyembah setan, bima yuhibbunahu. Oke, misalnya setan itu minta ayam, misalnya ayam bakar yang dibakar di arangnya harus 7, kemudian dicampur dengan daun 7 rupa, air 7, fahada mereka lakukan, ya kan, liyaqumu bi khidmatis sahir. Agar apa? Agar setan itu, kalau seandainya penyihir tersebut melakukan apa yang diminta oleh setan mereka, maka setannya membantu mereka. Fasihru min ta'limis syayatin, ya, maka sihir termasuk ta'lim asyayatin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi setan-setan itu kafaru, berbuat kafir, kufur, ya. Kufur apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasul-rasulnya, ya. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka, para setan itu, mengajari manusia sihir, ya, perbuatan sihir. Nah, sisi yang kedua, kenapa kita bilang tadi sihir, ya, setara dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma fihi min da'wa ilmil ghaib wa da'wa musyarakatilah fi dzalik, ya. Karena perbuatan sihir atau praktek sihir termasuk praktek yang dakwa ilmil ghaib, ya, mengaku bahwasannya dia tahu ilmu yang ghaib, ya. Wa da'wa musyarakah lillah, ya, ngaku, ya, dia bisa tahu ilmu ghaib, hal-hal yang terjadi setelahnya. Fa hada minas sihr wa hada kufrun wa dhalal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, walaqad alimu laman ishtarahu. Nah, orang-orang itu, ya, alimu, telah mengetahui, liman ishtarahu, ya, kalau mereka mengerjakan sihir, perbuatan sihir, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Au nasib, ya, wa idza kana kadzalik. Nah, kalau seperti itu, fala syakka annahu kufrun, ya, tidak kita ragukan lagi bahwasannya praktek sihir termasuk kufur, wa syirkun, ya, perbuatan kufur dan syirik. Oke, anak-anak ustadzah, kemarin pas ustadzah nanya di ujian bulanan, apa itu kufur? Ada kalian di antara kalian yang bilang bahwasannya kufur itu kufur nikmat. Nah, berarti tidak mendengarkan penjelasan ustadzah, ya. Yang kita bahas di sini bukan kufur nikmat, ya. Kafir, kufrun, adamul iman billah wa rusulih. Oke. Wa yajibu qatlu muta'atihi. Perbuatan sihir merupakan perbuatan yang mewajibkan pelaku atau orang yang berbuat sihir dibunuh, ya. Jadi boleh penyihir dibunuh, boleh. Waqad tasahalan nas, akan tetapi tasahalan nas fi sya'nis sahir was sihr. Di zaman sekarang ini kebanyakan manusia, ya, tasahalan nasu fi sya'nis sahir was sihr.
mereka menganggap enteng. Oh, cuman penyihir. Oh, cuman sihir gitu. Atau bahkan ada yang mereka tidak menganggap, tidak menafikan bahwasannya sihir itu perbuatan syirik begitu. Ada yang menganggap sihir itu sebagai fun, ya, fannun minal funun. Ada yang menganggap seperti itu, sihir itu seni. Warubbama addu dzalika fannan minal funun. Ada beberapa orang, sebagian orang yang menganggap bahwasannya praktek sihir itu adalah seni yang harus dibanggakan, ya, diberi hadiah orang yang bisa sihir atau apa sebagainya. Nah, fahada min, harus kita perhatikan ya, as-sihru min amalin syaitaniyah wa annahu kufrun wa syirkun, ya, amalan setan, ya, perbuatan setan, dan dia termasuk kekufuran juga perbuatan syirik. Bahkan ada, ya, di zaman kita sekarang ini yuqimunan nawadi, ya, buat klub-klub penyihir misalnya, wal hafalat, ya, praktek-praktek sihir, kemudian ada pestanya, ada klub-klubnya, ada musabaqahnya, perlombaan sihir, ya, kemudian didatangi yahduruha alaf, datang ada pesta sihir atau perlombaan sihir didatangi ribuan penonton, ya. Wa hadza minal jahli biddin. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita jauh dari agama kita. Al-jahlu biddin, jauh dari agama, bodoh tentang agama. Wattahawun, wattahawun artinya apa? Ya, kita sepele bisya'nil aqidah, dengan sepele dalam masalah akidah, ya. Wa tamkin lil abithina biha. Taib. Nah, maka saya tekankan sekali lagi, ya, masih suka-suka nonton, ya, hal-hal yang berbau sihir, ya, silahkan kalian hentikan, ya. Karena apa? Termasuk mempercayainya saja tidak boleh, kan? Ya, li'annahu min amalin syaitaniyatin wa huwa kufrun wa syirkun, termasuk kekufuran dan kesyirikan. Taib. Ba'daha al-kuhanah wal arrafah, ya, perdukunan, praktek perdukunan dan ramalan-ramalan. Wa huma iddi'a'u ilmil ghaibi wa ma'rifatul umuril ghaibah. Nah, perdukunan, praktek perdukunan dan ramalan-ramalan termasuk dalam kategori iddia ilmil ghaib, mengakui hal-hal yang ghaib dan mengetahui perkara-perkara yang ghaib, ya. Kal akhbar, misalnya apa? Mengetahui atau apa namanya? Mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib. Contohnya, dia bisa tahu besok minggu bakal terjadi apa, banjir bandang misalnya. Oh, tanggal 14 bulan sekian bakal terjadi gempa bumi, tanggal sekian bulan sekian bakal kiamat kecil misalnya. Fahada min iddia ilmil ghaib, ya. Ini termasuk mengaku-ngaku mengetahui hal yang ghaib. Wa aina makanu syai'al mafqud, atau misalnya dia mengaku dia tahu nih sesuatu yang hilang, misalnya misalnya motor si fulan hilang malam hari, malam ini motor si fulan hilang. Tiba-tiba ada yang bilang, "Oh, aku tahu motornya di mana." Di bawah sumur. Contoh, di bawah sumur. Fahada min ad-di'a ilmil ghaib, ya. Wadzalika an tariq istikhdami syayatin. Bagaimana cara kerjanya? Praktek perdukunan dan ramalan sama dengan sihir. Praktek kerjanya sama dengan sihir. Mereka menggunakan setan, ya, menggunakan setan, menggunakan jin, yang mana setan-setan dan jin mereka yastariquna sam'a, ya, mencuri pendengaran dari langit.
Ya. Madza qala Allahu fi hadza? Qala ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada orang yang pendusta. Ya, yang banyak berbuat dosa dan pendusta. Ya, kahin, dukun. Mereka banyak berbuat dosa dan pendusta. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan-setan itu memberikan satu kabar yang mereka dengar dari langit, satu kabar yang mereka dengar dari langit yang benar, wa aktsaruhum kadzibun. Kemudian satu kebenaran yang mereka curi pendengarannya dari langit tadi, mereka campur dengan 1000 kata dusta. Wa dzalika anna syaitan yastariqul kalimah. Taib. Nah, setan tersebut mencuri pendengaran satu kata min kalamil malaikah, dari perkataan malaikat, fayulqiha fi udhunil kahin, kemudian mereka memberitakannya kepada dukun. Kemudian dukun apa yang mereka lakukan? Yakdzibul kahin. Dukun berdusta ma'ahadhil kalimah mi'atu kadzbah, ya. Satu kalimat benar kemudian dicampur, ya, sama si kahin tadi, kahin dukun, ya. Satu kalimat yang benar dicampur dengan mi'ah kadzbah, 100 kebohongan. Fayusaddiquhun nas. Nah, kemudian datang manusia yang percaya sama dukun, yang mendatangi dukun, minta misalnya tahu di mana siapa yang mencuri motorku. Yusaddiq. Dia percaya dengan perkataan dukun tadi. Ya. Wallahul munfarid bi'ilmil ghaib. Wallah ya banat, hanya Allah lah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hanya Allah. Munfarid, hanya Allah sajalah yang tahu hal-hal yang gaib. Faman idda'a musyarakatah fi syai'in min dzalika bikuhana aw ghairiha aw saddaqa man yadda'i dzalika faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isih. Barang siapa yang mengaku-ngaku, ya, musyarakah, ya, mengaku-ngaku tahu ilmu yang gaib, ya, dengan perdukunan atau yang lain sebagainya, atau hanya mempercayai orang yang mengaku punya ilmu gaib, mempercayai dukun, ya, maka dia telah ja'ala lillahi syarikan, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena hal-hal yang gaib itu adalah kekhususan yang hanya dimiliki dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal kuhanah la takhlu minasyirk. Ya, praktek perdukunan ini tidak terlepas dari perbuatan syirik. Li'annaha, kenapa? Karena syirik adalah taqarrub ila syayatin, mendekatkan diri kepada setan-setan dengan hal yang setan sukai. Itu tadi contohnya, bawakan aku ini, dibawakan, sembelihkan aku darah, misalnya darah ayam hitam, jenggernya jambulnya warna kuning misalnya, atau warna hijau tua. Kemudian dukun ini melakukannya. Kenapa dia mau melakukannya? Ya, ini termasuk sifat atau perbuatan taqarrub. Ya, cara dia mendekatkan dirinya kepada jin. Agar apa? Agar setan-setan dan jin itu mau melakukan apa yang dimintanya. Fahiya syirkun fir rububiyah. Nah, ini termasuk syirik, perbuatan syirik terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa bisa kita bilang bahwasannya perbuatan perdukunan, praktek perdukunan termasuk syirik, ya? Ya, termasuk syirik.
terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iddia musyarakah, karena orang itu atau dukun tuh mengaku bahwasannya dia sama loh, bisa tahu gitu hal-hal yang gaib. Allah juga bisa tahu hal-hal yang gaib. Ya, karena yang mengetahui ilmu gaib, hal-hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dukun termasuk atau praktek perdukunan termasuk syirik. Karena dia mengaku bahwasannya dia mengetahui hal yang gaib. Ma'anna, padahal hal-hal yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syirkun fil uluhiyah, praktek perdukunan juga termasuk syirik dalam uluhiyah. Ya, rububiyah dan uluhiyah. Dari mana datangnya? Kenapa bisa praktek perdukunan termasuk syirik fil uluhiyah? Min haitsu taqarrub ila ghairillah, karena para dukun itu taqarrub, mendekatkan diri ya dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa na'rifu bi anna al-ibadah min khasaisillah. Padahal kita tahu bahwasannya ibadah, semua yang berkaitan dengan ibadah maka harus dan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dukun apa? Dia taqarrub ya. Taqarrub berbuat sesuatu untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, kepada setan. Baik. Dari hadis yang menunjukkan tentang hal ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza qal, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, kemudian dia mempercayai apa yang dibilang dukun. Percayanya apa Ustazah? Ya terserah, dia tanya apa misalnya sama dukun itu. Kalau dia tanya misalnya tadi tentang motornya yang hilang, kemudian dibilang dukun itu, oh ada di bawah sumur, kemudian dia percaya, bima yaqul, dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur ya dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima yajibu tanbih alaihi wa tanabbuh lahu, ya, yang harus kita perhatikan, anna saharah wal kuhan wal arrafin ya'buthuna bi'aqaidin nas bihaitsu yudhiruna bimadharil atibba. Nah, harus kita perhatikan bersama ya, bahwasannya apalagi di zaman sekarang ini, as-saharah ya tukang-tukang sihir, kemudian dukun-dukun, kemudian peramal-peramal, mereka tuh membuat manusia ragu, atau ya bagaimana kok bisa manusia itu ragu gitu. Karena para penyihir zaman sekarang, kemudian tukang-tukang dukun-dukun zaman sekarang, para peramal zaman sekarang, mereka menampakkan ya zahir mereka ya, mereka bilang bahwasannya itu mereka atibba, tabib, dokter, bukan dokter yang di rumah sakit ya, tapi tabib ya. Fayamurunal marda bidzabhi li ghairillah, padahal mereka menyuruh nanti orang yang datang kepada mereka, orang-orang yang sakit yang datang kepada mereka, mereka suruh apa? Bidzabhi li ghairillah, itu tadi nyembelih hewan yang mereka bawa. Misalnya kalau kamu mau sembuh dari penyakit kamu ini, besok datang lagi ke sini bawa kelinci, misalnya kelinci merah, matanya hijau. Nah, kemudian nanti disembelih di situ. Untuk siapa sesembelihan itu? Untuk jin mereka, untuk setan mereka. Padahal apa?
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesembahan kita, kita menyembah, kemudian sesembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi an yadhbahu khurufan, contohnya nih di sini ya, mereka disuruh atau para penyihir dan dukun menyuruh pasien yang datang untuk membawa kambing, domba, kemudian mereka sembelih. Ya, sifatahu begitu kambing yang sifatnya harus begini, kambing hitam misalnya, kambing hitam yang tidak keriting bulunya, yang ekornya pendek misalnya, yang aneh-aneh ya, atau ayam hitam itu tadi ya. Fahada na'rifu bi annahu saharah wal kuhan. Atau ya misalnya para penyihir dan dukun itu bisa jadi mereka yaktubuna lahum at-talasim, mereka menulis ya, menulis kalimat-kalimat yang sepertinya bahasa Arab ya kan, padahal itu kalimat-kalimat yang berbau syirik ya, mantra-mantra ya, wa ta'awidz asy-syaithaniyah bi sifati huruz yu'alliqunaha fi riqabihim, kemudian nanti diikat ya kan, udah ditulis mantra-mantra, diletakkan di sesuatu misalnya di kalung atau di botol, kemudian dikalungkan ya, dikalungkan ke leher, fi riqab, dikalungkan ke leher, atau mereka letakkan di sonadik ya, dalam sunduk, dalam kotak ya, au fi buyut, di dalam rumah ya. Nah, ini dikasihnya mantra-mantra, ditaruhnya di kalung. Nah, kalau kamu pakai misalnya, nggak akan ada yang bisa orang menebasmu, membunuhmu, pakai apapun nggak terbunuh. Fahadha min amalis sahara wal kuhan. Wal ba'dul akhar yuzhir bimadharil mukhbir 'anil mughayyabat wa amakinil asya'il mafqudah. Nah, itu tadi ada ya sebagian dukun dan tukang sihir yang menyamar ya menjadi dokter atau menjadi tabib yang bisa menyembuhkan. Kemudian kalau kamu mau sembuh, ada syaratnya, datangkan ayam ini, warna ini, harus begini, kemudian disembelih. Itu termasuk perbuatan kuhan dan saharah. Ada juga mereka ya, orang-orang penyihir atau dukun-dukun itu yazhar bimazharil mukhbir ya, mereka datang atau mereka menampakkan bahwasannya mereka tuh tahu loh hal-hal yang gaib ya. Misalnya tadi ada yang hilang, oh di sini nih tempatnya ya, orang yang mendatanginya pastinya orang-orang bodoh lah ya, nanya fayukhbiruhum biha au yuhdiruha lahum ya, mereka mengatakan oh di sini tempatnya, atau langsung dikasih oh ini rupanya dia. Nah, bagaimana dia dapat memberikannya, atau bagaimana dia memberitahu bahwasannya tempatnya di sana? Dari mana mereka tahu? Ya, karena itu termasuk perbuatan atau ya kerjaan setan mereka itu. Wa ba'duhum yadhharu bimadhharil wali alladhi lahu khawariq wa karamat kadukhulin nar wala tu'thir fihi. Sebagian dari dukun-dukun dan penyihir-penyihir itu datang dengan tampilan ya seperti wali yang karim, yang mulia, punya karomah ya. Kalau nabi itu mukjizat ya, karomah tuh selain untuk nabi ya, karomat, dia punya karomah. Misalnya apa contohnya? Bisa dibakar nggak terbakar ya, disayat tidak berdarah, wa daraba nafsahu bisilah ya, kemudian dia mukul-mukulkan badannya ya dengan silah, saif, pedang tapi nggak berdarah, atau badannya dilindaskan, sengaja dilindaskan di bawah
roda mobil dan tidak mati misalnya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk perbuatan dukun-dukun dan penyihir, ya. Sihir, ya. Baik. Nih, atau sesuatu yang nggak nampak oleh mata kita, ya, seperti perbuatan Fir'aun, ya, yang menyihir mata-mata orang yang melihat tongkat yang dilempar menjadi ular, ya, fahada minas saharah. Baik, insyaallah ya banat, nastamir fil liqa' al-ati biiznillah ta'ala. وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.